Halo semuanya, jadi hari ini kita akan diskusi tentang mitigasi dan juga pengkajian risiko bencana. Sebelumnya, teman-teman sudah sempat menonton beberapa video yang ada di Kulon, dan beberapa dari teman-teman juga mungkin sudah membaca referensi yang tertera juga di Kulon, serta kita sudah melakukan diskusi yang cukup menarik beberapa saat yang lalu ya, yang ada kaitannya dengan mitigasi dan juga pengkajian risiko bencana. Sementara sekarang kita akan coba untuk melihat lebih jauh materi-materi yang bisa dijadikan bahan brainstorming bagi teman-teman semua untuk memperdalam materi tentang mitigasi dan juga pengkajian risiko bencana. Seperti apa sih? Oke, stay tune di sini ya, dan kita akan segera memulai diskusinya. Nah, kalau kita ngomongin tentang bencana nih teman-teman, rasanya tuh kayaknya itu adalah sesuatu yang mengerikan gitu ya, yang menakutkan dan juga akan membawa beberapa dampak buruk bagi manusia maupun lingkungan. Nah, seringkali kita juga mungkin bertanya-tanya gitu ya, apakah bencana ini sebenarnya bisa dicegah ataukah suatu takdir yang harus kita terima tanpa bisa melakukan apapun untuk mencegahnya? Sebenarnya jawabannya adalah bisa. Bencana itu bisa dicegah. Bagaimana caranya? Ya. Nah, di sini akan digambarkan melalui 5 hal yang bisa kita lakukan, dan ini adalah hal yang cukup sederhana. Yang pertama adalah cintai alam dan kesehatan diri. Ya, seperti yang kita ketahui, beberapa bencana ini sumbernya dari alam ya, teman-teman ya. Contoh misalnya banjir gitu ya, yang dia diakibatkan oleh misalnya penambangan hutan tanpa ada reboisasi ulang, kemudian membuang sampah tidak pada tempatnya, misalnya di sungai, di saluran air dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga untuk yang tanah longsor misalnya, terlalu banyak mendirikan bangunan sehingga harus menggali tanah sedemikian rupa atau bahkan harus mengikis gunung, mengikis bukit dan lain sebagainya yang kemudian bisa menimbulkan bencana tanah longsor. Sehingga dengan kita mencintai alam ya, diharapkan kita juga mampu menjaga alam itu sehingga kerusakan-kerusakan yang dapat menimbulkan bencana bisa kita hindari. Kemudian jaga kesehatan diri. Simpel banget ya jaga kesehatan diri. Tapi memang ini adalah salah satu cara gitu ya untuk mencegah bencana. Contoh seperti saat ini ya, saat pandemi. Nah, salah satu bentuk pencegahannya adalah kita menjaga kesehatan diri kita sendiri. Kenapa? Karena pandemi yang sekarang terjadi gitu ya, itu diakibatkan oleh virus. Dan kalau infeksi virus itu ya, obat terbaiknya adalah dengan menguatkan imun kita sendiri. Bagaimana imun kita bisa kuat? Yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani diri kita sendiri. Kemudian, kenapa juga menjaga kesehatan diri ini bisa menghindari dari bencana? Bencana apa lagi yang bisa dihindari dengan menjaga kesehatan diri? Contohnya adalah kecelakaan yang bisa menimbulkan bencana. Saat kita mengemudi dalam kondisi yang tidak terlalu prima, kesehatan yang tidak terlalu baik, gitu ya, maka konsentrasi kita saat mengemudi bisa menurun. Dan jika hal itu terjadi, ada kemungkinan besar kecelakaan lalu lintas tidak bisa dihindarkan. Dan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas ini, bisa jadi yang terdampak tidak hanya seorang pengemudi saja, tapi juga pengemudi-pengemudi lain yang berada di sekitar dirinya, sehingga itu bisa menimbulkan bencana yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, itu adalah contoh-contoh kenapa mencintai alam dan juga menjaga kesehatan diri ini merupakan salah satu cara yang paling sederhana untuk mencegah bencana. Nah, yang kedua yang nggak kalah sederhana adalah berhati-hati dalam beraktivitas sehari-hari. Simple banget ya. Emang kalau kita nggak hati-hati, apa sih dampaknya? Nah, ini gampang banget teman-teman. Kalau kita tidak memperhatikan safety atau keamanan saat bekerja, ini bisa banget menimbulkan bencana. Contohnya apa sih? Contohnya teman-teman ini bekerja untuk memperbaiki instalasi listrik. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, listrik ini memiliki daya yang besar dan dia bisa menimbulkan berbagai
macam bencana jika kita handlingnya tidak berhati-hati. Contohnya apa? Contohnya terjadi arus pendek atau korsleting. Nah, kalau korsleting ini ya, untuk individu dia bisa mengakibatkan luka bakar. Dan juga dia ini bisa menimbulkan percikan api yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan kebakaran. Nah, padahal simpel banget ya, dari proses perbaikan instalasi listrik gitu ya, kalau tidak dilakukan dengan baik, dia bisa menimbulkan kebakaran. Tapi kalau misalkan hal tersebut dilakukan dengan baik, dengan hati-hati, maka kebakaran ini bisa kita cegah. Nah, itu contohnya. Kemudian yang ketiga ada hargai sesama makhluk Tuhan, teman-teman. Ya, ini juga sama ya, simpel juga gitu. Kenapa kita harus menghargai sesama makhluk Tuhan? Karena kalau kita mengganggu keharmonisan alam gitu ya, makhluk Tuhan ini kan nggak hanya sesama manusia ya teman-teman, tapi juga ada hewan, ada tumbuhan gitu ya, yang harus sama-sama kita jaga supaya keharmonisan di dalam bumi kita ini, di alam ini itu bisa terjaga. Believe it or not, bencana ini seringkali terjadi karena adanya gangguan keharmonisan di alam. Ya. Contoh sederhananya tadi, misalkan penebangan pohon yang terlalu masif dan tidak diimbangi oleh reboisasi. Penebangan pohon yang berlebihan ini secara tidak langsung adalah jalan untuk menimbulkan bencana-bencana yang lain. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kita menjaga lingkungan kita, gitu ya, kalaupun kita menggunakan pohon-pohon ini untuk membuat sesuatu di dalam kehidupan kita, misalnya membuat mebel dan lain sebagainya, tapi kemudian kita imbangi dengan penanaman kembali gitu ya, atau reboisasi, ya insya Allah kestabilan dan keharmonisan di alam ini masih bisa terjaga. Dan harapannya adalah bencana yang ada kaitannya dengan alam bisa dicegah. Kemudian yang keempat dan kelima ini erat banget kaitannya dengan topik diskusi kita kali ini, ya, yaitu mitigasi bencana dan manajemen resiko. Jadi, cara pencegahan bencana yang lainnya adalah dengan melakukan mitigasi bencana dan juga manajemen resiko bencana. Nah, seperti apa? Tetap di sini ya, karena setelah ini akan kita lanjutkan. Nah, ini dia tentang mitigasi bencana. Kayaknya kalau istilah mitigasi bencana ini nggak asing-asing banget ya teman-teman ya. Pasti lumayan sering lah mendengar kata mitigasi bencana. Nah, sebenarnya apa itu mitigasi bencana sih? Nah, kalau teman-teman bisa lihat di layar nih ya, mitigasi bencana ini ya, kalau kata BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ya saya rangkum dari sana. Mitigasi bencana itu berbagai usaha yang dilakukan sebelum terjadinya bencana sehingga terjadinya kesakitan atau angka kesakitan, kemudian kejadian cedera maupun kematian dapat dicegah dan kerusakan infrastruktur dapat dikurangi. Jadi kata kuncinya mitigasi bencana ini dilakukan sebelum terjadinya bencana. Ya, kita melakukan berbagai macam usaha gitu ya untuk mengurangi dampak bencana sebenarnya teman-teman. Nah, dampak bencana yang seperti apa? Ya, di sini disebutkan ada tentang kesakitan ya, kemudian cedera, kematian gitu ya, yang ini terjadi pada manusia ataupun makhluk hidup yang lain, dan juga terkait dengan kerusakan infrastruktur ya, diharapkan bisa dikurangi dengan melakukan mitigasi bencana yang tepat. Oke, kalau tadi kita sudah lihat tentang definisi mitigasi bencana secara umum, ya, sekarang kita perlu tahu apa sih prinsip dari mitigasi bencana itu. Nah, di sini ada 4 poin utama ya teman-teman. Yang pertama adalah penyelamatan nyawa. Nah, ini prinsip mitigasi. Kenapa kita harus melakukan penelusuran, pencegahan gitu ya, atau kita sebut istilahnya mitigasi. Tujuannya ini sebenarnya untuk penyelamatan nyawa, ya, nyawa manusia pada utamanya dan nyawa makhluk hidup lain tentunya. Gitu ya. Jadi kita fokus untuk melindungi jiwa-jiwa manusia dan juga makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Nah, di sini yang paling pertama dan yang utama adalah penyelamatan nyawa. Kemudian yang kedua adalah
pengurangan gangguan ekonomi. Ya, kalau kita ngomongin bencana gitu ya, besar kemungkinan daerah tersebut ya yang terkena bencana itu akan hancur. Ya, akan banyak korban, kemudian akan banyak kerusakan baik lingkungan maupun infrastruktur ya yang pada akhirnya berdampak kepada situasi ekonomi di daerah tersebut. Ya. Sehingga dengan adanya mitigasi ini kan diharapkan bahwa apa namanya kerusakan-kerusakan infrastruktur gitu, kemudian kematian ataupun kecacatan ini bisa dikendalikan gitu ya, sehingga nanti gangguan ekonomi ini bisa dikurangi. Kemudian yang ketiga adalah penurunan kerentanan dan peningkatan kapasitas masyarakat yang terdampak bencana. Artinya seberapa rentan sih masyarakat itu terkena bencana gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa siap siaga untuk melakukan manajemen bencana jika sewaktu-waktu bencana itu terjadi ya. Kalau sudah dilakukan mitigasi diharapkan kerentanannya itu meningkat gitu. Kerentanan itu seperti apa sih? Contohnya misalnya ada gunung meletus gitu ya, kemudian masyarakatnya nggak sadar kalau ada gunung meletus. Nah, kalau posisinya nggak sadar gitu ya, nanti otomatis saat harus dilakukan evakuasi ataupun penyelamatan diri gitu ya, mereka tidak akan secepat orang-orang yang memang sudah memiliki kapasitas ya. Tidak secepat orang-orang yang memang sudah siap siaga gitu ya. Mereka mungkin masih harus menyiapkan barang-barang lagi yang mau dibawa gitu ya, atau mereka panik nggak tahu harus lari ke arah mana atau harus berpindah ke arah mana gitu ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kerentanan. Sementara kalau dia sudah siap siaga, artinya kapasitas untuk menghadapi bencananya itu sudah bagus. Misalnya dia sudah menyiapkan tas siaga bencana, kemudian dia sudah membaca rambu-rambu gitu ya, peringatan-peringatan dia harus kemana dan lain sebagainya. Nah, itu kapasitasnya akan meningkat. Dan dalam rangka penurunan kerentanan serta peningkatan kapasitas masyarakat ini juga diperlukan sinergi dari berbagai pihak di suatu negara ya, simpelnya. Jadi gimana orang mau tahu arah evakuasinya kemana kalau misalkan alurnya atau tanda arah evakuasinya tuh belum ada gitu ya. Gimana caranya orang tahu apa yang harus disiapin di dalam tas siaga bencana kalau dia nggak dapat informasi isi tas siaga bencana itu harus apa aja gitu ya. Apakah dia harus mengangkut kursi TV gitu ya, atau dia cukup membawa pakaian yang dibutuhkan, peralatan pribadi dan juga makanan serta minuman gitu ya. Nah, tentu itu membutuhkan suatu usaha ya supaya masyarakat itu memiliki informasi yang cukup. Nah, bentuk edukasi dalam rangka pengandalian kerentanan dan kapasitas ini juga termasuk di dalam kegiatan mitigasi bencana. Kemudian yang terakhir adalah pencegahan bahaya. Nah, kalau teman-teman udah lihat videonya di Kulon ya, bagaimana Jepang itu begitu bersiap untuk menghadapi bencana karena mereka sangat sering dilanda bencana baik itu gempa ataupun tsunami gitu ya. Nah, di situ ada mereka membangun tembok penangkal tsunami gitu ya. Kemudian mereka ada menyiapkan alarm yang akan menunjukkan bahwa adanya perubahan permukaan air laut secara drastis gitu ya, termasuk tanda-tanda yang menunjukkan alur evakuasi ya, orang ini kalau ada tsunami harus ke arah mana gitu ya. Itu termasuk bentuk-bentuk dari pencegahan bahaya yang termasuk dalam prinsip mitigasi. Oke, nah kalau kita sudah tahu tentang prinsip-prinsip mitigasi bencana, maka kita lanjut ke apa saja sih area mitigasi bencana. Nah, ini ada banyak ya teman-teman ya, karena memang kalau melakukan manajemen bencana itu nggak bisa hanya satu sektor aja. Misalnya
di kesehatan saja atau kita sebagai perawat aja yang berjuang untuk manajemen bencana itu nggak bisa gitu ya, karena kalau yang namanya kondisi bencana sekali lagi gitu ya, rusaknya gitu ya nggak milih-milih, dampaknya itu nggak milih-milih tapi ke semuanya, ke makhluk hidup bisa gitu ya, khususnya manusia, kemudian tadi ke lingkungan itu juga bisa, kemudian ke infrastruktur itu bisa, bahkan ke sistem yang sudah berjalan di suatu daerah pun bisa kena dampak bencana gitu ya. Sehingga saat kita melakukan mitigasi tentunya harus selengkap mungkin ya, semaksimal mungkin yang kita siapkan gitu ya, yang kita lakukan pencegahan itu dari berbagai sektor. Nah, kalau kita lihat ya di sini ada pertama kemampuan untuk mempertahankan fungsi, kemudian desain bangunan, lokasi bangunan, komponen dasar bangunan, perlindungan di dalam bangunan, jaminan keamanan, pendidikan publik, pengawasan, peringatan, serta evakuasi. Nah, kemampuan untuk mempertahankan fungsi ini ada di semua hal gitu ya. Contoh misalnya di apa namanya? Di bidang kesehatan gitu ya. Yang namanya ada bencana ataupun gak ada bencana, orang tetap membutuhkan layanan kesehatan gitu ya. Dan kalau dia situasinya sebelum bencana, mungkin pelayanan kesehatan itu ada di rumah sakit, di puskesmas gitu ya, di klinik. Nah, terus kalau dia terjadi bencana gitu ya, bangunannya hancur semua, apa iya kemudian pelayanan kepada pasien tiba-tiba ditiadakan gitu ya? Nah, itu pasti jawabannya enggak gitu ya. Pasti akan diusahakan supaya pelayanan kesehatan itu tetap ada. Contohnya apa? Contohnya dengan mendirikan rumah sakit darurat gitu ya. Nah, itu adalah contoh untuk mempertahankan fungsi ya, yang sudah ada gitu, terkait dengan layanan kesehatan. Sementara untuk fungsi-fungsi yang lain gitu ya, itu ada banyak dan teman-teman juga bisa eksplorasi mandiri ya. Kira-kira bagaimana kemampuan untuk mempertahankan fungsinya gitu ya. Misalnya anak sekolah bagaimana dia tetap bisa bersekolah walaupun ada bencana dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk area mitigasi. Bagaimana kita memastikan ya fungsi-fungsi yang sudah berjalan di masyarakat ini gitu ya, di daerah ini tetap bisa berjalan walaupun ada bencana. Kemudian kalau kita lihat ya, kotak-kotak ini ada banyak banget yang menyinggung tentang bangunan. Ada desain bangunan, lokasi bangunan, komponen dasar bangunan, sampai perlindungan di dalam bangunan. Bangunan ini nggak kalah penting teman-teman untuk apa namanya, mengendalikan dampak yang begitu hebat akibat bencana. Nah, kita mungkin berkaca ke Jepang lagi ya, teman-teman mungkin pernah lihat juga bagaimana desain bangunan pencakar langitnya di Jepang ya. Bagaimana dia bisa bertahan di gempa gitu ya. Di mana kita harus meletakkan bangunan tersebut, kemudian apa yang harus digunakan untuk membangun suatu bangunan gitu ya, serta perlindungan di dalam bangunan. Nah, contoh yang lebih teknisnya gitu ya, desain bangunan ya, desain yang tahan gempa misalnya. Apakah dia harus memiliki pondasi yang kokoh gitu ya, atau kalau misalkan dia gedung pencakar langit untuk menghindari angin kencang gitu ya, dia harus dibangunnya searah arah angin atau harus berkebalikan atau bagaimana, itu desain ya. Kemudian hal lain yang terkait desain misalnya apa? Misalnya penggunaan aksesoris yang berlebihan di rumah gitu ya, atau di suatu bangunan itu perlu dihindari misalnya untuk mencegah kemungkinan runtuh saat ada gempa dan lain sebagainya. Kemudian lokasi bangunan ya. Contohnya adalah misalnya bangunan di lereng gunung berapi ya. Kalau kita ngomongin di gunung berapi berarti dia ada potensi sewaktu-waktu erupsi gitu kan. Sehingga
pemilihan lokasi untuk membangun suatu bangunan ini perlu diperhatikan. Kira-kira dia jaraknya berapa kilometer dari puncak? Apakah bangunan ini bisa tetap aman walaupun nanti dia ada erupsi gitu ya? Apakah orang-orang ini masih bisa tetap aman kalau nanti misalnya ada awan panas gitu ya? Nah, lokasi ini perlu diperhatikan, termasuk misalnya apakah ini kalau di lereng gunung misalnya, apakah ini bangunannya ada di bawah tebing yang beresiko runtuh atau tidak gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk mitigasi juga penentuan lokasi bangunan. Kemudian komponen dasar bangunan gitu ya. Komponen bangunan yang berupa rangkanya, kemudian dindingnya gitu, itu perlu diperhatikan juga sebenarnya untuk mencegah terjadinya suatu bencana ya. Tentunya kalau ngomongin tentang bangunan ini, kita sebagai perawat nggak bisa membangun gitu ya. Yang bisa melakukan ini adalah rekan-rekan dari teknik sipil, arsitektur gitu ya. Kemudian mungkin teman-teman dari geologi gitu ya, untuk menentukan bagaimana bangunan ini bisa aman dari segi desain, lokasi, dan juga bahan-bahan bangunan yang digunakan. Kemudian perlindungan di dalam bangunan. Nah, tentu kalau misalkan di bangunan yang tingkat gitu ya, kalau misalkan sewaktu terjadi bencana, bagaimana mereka bisa tetap aman gitu ya. Contoh umum ya, idealnya misalnya bangunan pencakar langit itu harusnya dia tidak langsung runtuh kalau ada guncangan gitu ya. Kemudian idealnya lagi, tangga penyelamatan itu pintunya harus tahan panas, kemudian tangganya itu juga dia kuat, tidak mudah runtuh gitu ya. Kemudian juga kalau dia ruangan tertutup dilengkapi dengan pemadam api misalnya ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk perlindungan di dalam bangunan untuk orang-orang yang memang harus beraktivitas di dalam bangunan tersebut. Oke, kalau tadi kita ngomongin tentang bangunan ya, sekarang adalah jaminan keamanan. Jaminan keamanan ini harus diberikan bagi masyarakat di sekitar daerah yang punya potensi bencana. Artinya kembali lagi ke tadi penyelamatan nyawa ya, kita perlu menjamin keamanan masyarakat sekitar gitu ya, yang punya potensi untuk terkena dampak bencana. Nah, bagaimana kita bisa menjamin keamanan mereka? Ya, tentunya kita perlu menyiapkan misalnya shelter gitu ya. Kemudian kita juga perlu memberikan informasi yang memadai. Ya. Nah, informasi ini kaitannya adalah dengan area mitigasi bencana selanjutnya, yaitu pendidikan publik. Nah, ini bagaimana memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat terkait hal-hal apa yang perlu disiapkan, kemudian bagaimana situasinya saat ini gitu ya. Kalau kita ngomongin bencana tuh sering banget ada hoax gitu ya yang nyebar mungkin di grup sosial media gitu ya, sehingga informasi yang akurat tentang perkembangan suatu kondisi itu diberikan kepada masyarakat itu penting gitu ya. Kemudian tidak hanya itu, tapi juga penting untuk melatih kesiapsiagaan dari masyarakat gitu ya. Jadi pengetahuan umum tentang bencana, tentang bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana ya. Kalau tadi sempat kita bahas tentang tas siaga bencana, nah ini juga informasinya bisa diberikan gitu ya. Apa saja yang harus dibawa, apa saja yang bisa ditinggal gitu ya. Kemudian kapan sih kita harus melakukan penyelamatan diri dan lain sebagainya ya. Informasi-informasi yang penting itu gitu ya, itu harus diberikan kepada khalayak ramai gitu ya, sehingga pendidikan publik ini perlu dilakukan ya.
Dan itulah juga alasannya kenapa pendidikan publik ini termasuk di dalam area mitigasi bencana. Kemudian pengawasan, peringatan ya, ini biasanya satu paket gitu ya teman-teman ya. Karena di Indonesia juga ada badan-badan tertentu yang memantau ya kondisi alam, misalnya apa BMKG, kemudian Badan Vulkanologi gitu ya. Mereka yang mengawasi pergerakan-pergerakan baik itu status gunung berapi atau mungkin cuaca gitu ya. Mereka melakukan pengawasan, dan kalau misalkan ternyata gitu ya ini kok kondisinya nih kayaknya mengancam masyarakat sekitar gitu ya. Nah, mereka kemudian akan melakukan peringatan ya, memberikan peringatan kepada warga sekitar bahwa ini kondisinya cenderung kurang baik, sehingga warga diharapkan untuk bisa melakukan evakuasi. Nah, ini evakuasi juga menjadi bagian mitigasi. Nah, apa yang dimitigasikan gitu ya? Apa yang harus kita persiapkan, harus kita cegah gitu ya dalam melakukan evakuasi? Pastinya pertama selain memasang mungkin peringatan-peringatan gitu ya. Next juga menyiapkan mungkin papan informasi ke arah mana evakuasi ini harus dilakukan gitu ya. Nah, kalau teman-teman pernah ke pantai ya, beberapa pantai itu sudah ada tuh pelangnya gitu ya. Jalur evakuasi jika terjadi tsunami gitu. Nah, itu adalah bentuk mitigasi di bagian evakuasi. Sehingga kalau sewaktu-waktu itu bencana yang tidak pernah kita harapkan terjadi gitu ya, orang tahu harus lari ke arah mana atau harus menyelamatkan diri ke arah mana. Ya, karena kalau evakuasi ini tidak jelas dimitigasi, orang akan panik sendiri gitu ya, dan akhirnya akan terjadi chaos saat bencana. Bencana aja udah bikin chaos, apalagi ada orang yang panik karena ada bencana. Nah, chaosnya jadi double, jadi kuadrat gitu ya. Dan akhirnya nanti tujuan dari mitigasi untuk mengurangi angka kematian dan kerusakan tidak tercapai gitu ya. Nah, sehingga keseluruhan area ini gitu ya, harus betul-betul dimitigasi secara tepat ya, supaya tujuannya tadi tercapai. Oke, sekarang kita pindah ke strategi mitigasi. Apa saja sih yang termasuk strategi mitigasi? Ini ada banyak ya. Yang pertama adalah manajemen zonasi ya, zonasi bencana, di mana zona A, B, C gitu ya, mana yang dia termasuk zona aman, kurang aman, dan tidak aman gitu ya. Nah, itu ditentukan ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah supaya kita bisa menyelamatkan nyawa sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan orang-orang yang boleh berada di zona-zona riskan itu juga bukan orang awam, tapi mereka yang sudah benar-benar terlatih gitu ya, nanti untuk melakukan misalnya search and rescue atau mungkin penanganan kegawat daruratan gitu ya. Yang pastinya mereka adalah orang-orang yang sudah terlatih. Sementara orang-orang awam gitu ya, mereka harus berada di zona yang memang betul-betul aman, atau zona hijau gitu ya istilahnya ya. Yang betul-betul aman dari dampak-dampak lanjutan bencana itu. Kemudian ada penentuan kode ya, kode-kode khusus yang menunjukkan bahwa ini kondisinya aman atau tidak aman gitu ya. Contohnya adalah apa sih? Kalau di erupsi gitu ya, ada siaga 1, 2, 3 gitu ya, kemudian ada awas gitu. Nah, itu adalah kode-kode yang bisa diberikan gitu ya kepada masyarakat ya, ataupun kepada tim siaga bencana gitu ya, untuk bisa menentukan langkah apa yang harus diambil setelah ini. Kemudian penentuan regulasi. Regulasi ini penting ya teman-teman ya. Contohnya adalah ini nanti kalau terjadi bencana harus dilaporkan kemana. Kemudian kalau orang ini harus evakuasi, harus mengungsi ya, siapa yang kemudian nanti harus bertanggung jawab ya. Kemudian apa lagi? Misalnya perolehan informasi ya, harus seperti apa sih kita menyebarkan informasi supaya
kita bisa memberikan informasi yang akurat tanpa harus menimbulkan keresahan misalnya. Nah, itu ada regulasinya gitu ya. Jadi aturan-aturan yang bersifat teknis gitu lah ya. Itu harus ada dan harus dipersiapkan. Kemudian relokasi potensi bahaya dan komunitas ya. Nah, ini kalau misalkan dia bahayanya bisa kita lokalisasi di situ gitu ya, jangan sampai dia menimbulkan dampak lagi ke depannya terhadap pengungsi dan lain sebagainya, itu perlu kita lakukan gitu ya. Contohnya apa sih? Contohnya misalnya banjir gitu ya. Banjir terjadi di desa X, kemudian kita lakukan modifikasi supaya airnya itu bisa ngalirnya atau larinya gitu jangan ke desa X tapi langsung ke sungai Y misalnya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari relokasi potensi bencana. Kemudian komunitas ya, mungkin teman-teman pernah dengar warga di lereng gunung X gitu ya, dia harus direlokasi ke tempat lain karena ternyata di situ tanahnya tidak stabil, resiko longsor gitu ya. Atau warga di desa B gitu ya, dia harus dipindah karena ternyata beberapa kilometer dari desa itu ada sumber gas beracun misalnya gitu ya. Nah, itu kita lakukan sebelum bencana itu terjadi ya. Kalau memungkinkan potensi bahayanya kita relokasi gitu ya. Kalau tidak memungkinkan ya komunitasnya kita harus pindah gitu ya, masyarakatnya harus kita pindah. Kemudian peningkatan keamanan ya. Contohnya apa sih? Contohnya misalnya memberikan peringatan-peringatan ya. Jangan sampai misalnya jangan memancing di laut saat cuaca buruk atau apa gitu ya. Bentuk-bentuk peringatan supaya orang lain itu sadar bahwa di daerah situ ada potensi bencana gitu ya, dan kita bisa lebih berhati-hati dalam beraktivitas. Kemudian pembuatan peraturan perundang-undangan ya. Nah, ini karena bencana ini memberikan dampak tidak hanya kepada individu tapi juga orang lain bahkan di suatu negara ya, sehingga peraturan perundang-undangan ini diperlukan ya. Apa yang harus dilakukan negara jika sewaktu-waktu ada bencana baik itu yang sifatnya lokal, regional atau bahkan nasional ya. Seperti apa tim penyelamat harus bertindak, kemudian bagaimana roda-roda perekonomian bisa tetap berjalan, bagaimana juga manajemen bantuan ya supaya nanti tidak terjadi penimbunan dan lain sebagainya, itu perlu peraturan perundang-undangan gitu ya. Termasuk mungkin contohnya kalau di sekarang ya saat pandemi ini ada kan ya peraturan kalau kita harus mematuhi prokes gitu ya, harus pakai masker, kalau enggak nanti akan ada hukuman yang menanti ya. Itu adalah contoh-contoh peraturan perundang-undangan yang dibuat gitu ya untuk mengurangi itu resiko-resiko atau dampak yang berbahaya dari suatu bencana. Kemudian ini ada informasi publik ya, kita kayaknya udah bahas dari tadi ya tentang informasi publik ini, bagaimana kita memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat terkait suatu bencana dan bukan hoax gitu ya. Nah, sehingga ini perlu gencar dilakukan gitu ya pemberitahuan informasi publik. Kemudian peningkatan kesadaran publik ya. Nah, ini meningkatkan kesadaran itu adalah tantangan yang luar biasa gitu ya. Contohnya apa? Belum lama ini gitu ya, saat Merapi erupsi gitu, sudah dilakukan peringatan, sudah mau dievakuasi gitu ya, tapi masih banyak masyarakat yang menolak evakuasi karena merasa bahwa seseorang yang sangat berarti, yang sangat erat, yang sangat memahami Gunung Merapi itu masih ada di sana gitu. Nah, itu membuat masyarakat lebih yakin bahwa itu akan aman-aman aja gitu. Toh seseorang yang memahami tentang Gunung Merapi masih di situ. Nah, itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa kesadarannya kita gitu ya akan suatu potensi bahaya itu masih perlu ditingkatkan. Nah, sehingga
Ini juga dibutuhkan kerjasama dari para stakeholder atau key person di masyarakat gitu ya untuk meningkatkan kesadaran publik. Kemudian asuransi. Asuransi ini kaitannya adalah dengan recovery pasca bencana ya, jika memang ternyata terdampak bencana dan kemudian mengalami berbagai kerugian gitu ya, asuransi ini berperan penting gitu ya untuk pemulihan situasi dan kondisinya seseorang. Nah, kalau di sini kita coba ya lihat gambaran mitigasi di tiap jenis bencana. FYI, bencana ini kan macam-macam ya bentuknya ya. Dan di sini saya coba rangkum menjadi 3. Ada bencana alam, bencana teknologi, dan juga bencana karena manusia. Bencana alam contohnya banyak banget ya, mulai dari gunung meletus, gempa bumi, ya tornado, angin puting beliung gitu ya, itu bencana alam. Kemudian bencana teknologi, ini kaitannya adalah dengan kegagalan teknologi yang bisa menimbulkan suatu bencana. Contohnya yang lumayan ngehits ya, Chernobyl itu ya, yang kaitannya dengan kebocoran reaktor nuklir gitu ya, yang kemudian akhirnya menimbulkan dampak radiasi yang cukup besar bagi sekitarnya gitu ya, atau mungkin kecelakaan pesawat atau tenggelamnya kapal gitu ya, yang ada kaitannya dengan teknologi, itu bisa menimbulkan suatu bencana. Kemudian bencana karena manusia, ini bisa jadi kelalaian dalam beraktivitas sehari-hari, atau mungkin lebih ke bencana sosial ya, misalnya bentrokan ya, massa dan lain sebagainya gitu. Nah, ini mitigasinya tuh pasti beda ya teman-teman ya, cara pencegahannya itu pasti beda-beda. Kalau alam ya, ini kaitannya adalah dengan tadi ya, cintai lingkungan gitu, kemudian kita coba tanggulangi hal-hal yang bisa kita lakukan, kayak kalau di Jepang yang di video itu adalah membangun tembok anti tsunami gitu ya, atau mungkin membangun tanggul-tanggul untuk menghindari banjirop begitu. Nah, itu adalah bentuk mitigasinya gitu ya. Kemudian kalau teknologi ya, mitigasinya apa? Mitigasinya adalah pastikan sebelum menjalankan teknologi itu kita sudah memahami ya manual prosedurnya, dan pastikan teknologi itu juga dijalankan sesuai SOP sehingga dampak buruk yang mungkin terjadi gitu ya, yaitu bencana teknologi, itu bisa dihindari. Kemudian kalau karena manusia ini yang pertama adalah kita harus berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari, kemudian saling menghargai gitu ya, karena kayak bentrokan gitu atau chaos yang menimbulkan massa banyak itu biasanya awal-awalnya itu dari masalah sosial gitu ya, dari mungkin kesalahpahaman antar individu gitu, yang kemudian akhirnya berkembang jadi kesalahpahaman di tingkat komunitas dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk pencegahannya yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau evakuasi ya, ini sama semua gitu ya, alur evakuasinya harus ada, kemudian bagaimana manajemennya, penyelamatan manusianya dan lain sebagainya itu sama, hanya saja pencegahannya atau penanggulangannya itu yang berbeda gitu kan. Kalau alam ya berarti kita juga harus lebih bersinergi dengan badan-badan yang memang melakukan observasi alam secara berkala gitu ya. Kemudian kalau teknologi ini juga berarti memastikan bahwa pabrik-pabrik manufaktur teknologi ini mereka punya SOP, punya standar yang jelas gitu ya tentang produksi teknologinya, tentang kualitas dari teknologinya itu sendiri, dan bagaimana cara menjalankan teknologinya itu untuk mengurangi dampak bencana. Sementara dampak bencana karena manusia ini ya, cara penanggulangannya adalah kembali lagi ke diri kita gitu ya, menghargai sesama gitu, supaya nggak
nggak tersinggungan yang satu dengan yang lain gitu, supaya nggak ada yang tersinggung dan akhirnya tersulut emosi, kemudian nanti jadi berantem yang pada akhirnya menimbulkan bencana. Itu kira-kira gambaran umum mitigasinya. Tapi kalau secara detail eh, neritik banget gitu ya, yaitu teman-teman bisa eksplorasi lagi lebih dalam. Karena kalau ikutan di sini gitu ya, nanti videonya bisa 24 jam kali gitu ya. Oke. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin mitigasi bencana secara umum. Nah, dari mitigasi itu ada yang namanya pengkajian risiko gitu ya. Nah, pengkajian risiko ini ada instrumennya dan ini ada macam-macam gitu ya, manajemen risiko itu. Tapi pada umumnya isi dari instrumen pengkajian risiko itu adalah terkait dampak, luas dampak, kapasitas, kerentanan, kerugian, dan angka kejadian gitu ya. Dampak dari bencana ini seperti apa gitu ya, misalnya bangunannya rata sama tanah, itu berarti nilainya berapa gitu ya misalnya. Kemudian luas dampak ya, apakah dia dampaknya hanya sekian kilometer atau kemudian dia bisa lebih luas gitu ya dampaknya ya, jadi sekian kilometer persegi gitu, atau gampangnya apakah ini hanya di desa X atau kemudian ke satu kota atau ke satu provinsi gitu ya. Nah, itu sejauh mana kejadian itu bisa memberikan dampak. Kemudian kapasitas itu kondisi masyarakatnya gitu ya, mereka seberapa siap untuk menghadapi bencana, kemudian bagaimana jika bencana itu sudah terjadi, apakah mereka bisa melakukan pemulihan secara mandiri gitu ya. Nah, itu ada nilainya juga. Kemudian kerentanan ya, kerentanan ini kaitannya dengan tadi ya, misalnya masyarakatnya ini nggak terlalu siap untuk menghadapi bencana, sehingga mereka rentan mengalami dampak-dampak yang lebih parah ya saat terkena bencana. Nah, ini juga dikaji. Kemudian kerugiannya apa saja ya? Biasanya kalau teman-teman dengar di berita itu pakainya dalam rupiah, misalnya kerugiannya sekian rupiah, tapi ini enggak. Ini lebih ke tadi kan banyak yang rusak ya, kemudian kerugiannya itu sampai sejauh mana gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah angka kejadian ya. Seberapa sering sih ini terjadi gitu ya? Apakah ini sudah sering banget terjadi di lingkungan ini atau seperti apa? Nah, ini adalah gambaran umum instrumen risk assessment atau pengkajian risiko. Nah, matriksnya ini juga ada banyak gitu ya, yang teman-teman pun bisa eksplorasi mandiri gitu ya di internet, karena matriksnya memang ada banyak. Tapi nggak usah khawatir, karena di sini juga akan diberikan gambaran salah satu matriks pengkajian risiko seperti apa. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia contoh matriks risk assessment ya. Namanya juga contoh, berarti ini salah satu aja karena masih ada lagi yang lain. Nah, kalau kita lihat ya di sini dia ada tabel-tabel gitu ya. Di sini ada threat atau ancamannya itu seperti apa, kemudian frekuensi terjadinya ya, atau occurrence frekuensi ini sesering apa gitu ya, kemudian impact atau dampaknya ya, kehilangannya seperti apa, kerusakannya seperti apa, kemudian impact-nya ini atau dampaknya ini sampai mana gitu ya, kemudian capacity-nya atau kapasitas dari penduduknya itu seperti apa untuk bisa memulihkan diri mereka kembali setelah bencana gitu, kemudian nanti di total gitu ya. Nah, ini ada panduan pengisiannya ya. Kalau angka 1 gitu ya, artinya dia frekuensinya tuh jarang ya, mungkin 5 tahunan sekali gitu. Kemudian total kehilangannya mungkin 5 juta gitu ya. Kemudian biasanya orangnya yang terkena itu mungkin 1-5 aja gitu ya. Kemudian dampaknya mungkin ini hanya di rumah-rumah aja gitu, satu rumah, dan orang itu bisa pulih dengan sendirinya atau kapasitinya very high.
Jadi kalau value-nya 1 gitu ya, ini artinya yang paling tidak menimbulkan dampak parah gitu ya. Sementara kalau 5 gitu ya, berarti dia bencananya wow banget gitu. Karena kalau kita lihat frekuensinya dia sering ya, setiap bulan gitu, kemudian kerugiannya 100 jutaan gitu, dia dampaknya di desa yang kemungkinan orang-orangnya itu untuk pulih secara mandiri itu rendah gitu ya. Nah, ini adalah contoh risk assessment. Ada juga risk assessment tuh yang pakai tabel kayak warna-warna gitu ya, karena memang risk assessment ini kan ada vulnerability dan juga hazard assessment gitu ya. Teman-teman pun bisa eksplorasi lagi secara mandiri supaya lebih kaya informasinya gitu. Oke, kalau tadi adalah contoh matrix risk assessment, nah ini ada instrumen-instrumen lain ya. Mungkin teman-teman tadi, instrumen lain tuh kayak apa sih gitu. Ini adalah contoh-contohnya ya. Misalnya di South Pacific Applied Geoscience Commission atau SOPAX, Comprehensive Hazard and Risk Management atau CHARM. Teman-teman nanti bisa searching gitu ya, SOPAX CHARM tuh kayak apa gitu. Kemudian ada Asian Disaster Preparedness Center or ADPC, Community Based Disaster Risk Management Field Practitioners Handbook. Jadi ini juga handbook atau panduan gitu ya untuk risk management gitu ya, atau pengkajian resiko atau manajemen resiko gitu ya di tingkat komunitas gitu. Kemudian ada lagi di International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies or IFRC's Guidelines for Emergency Assessment, etc. Ya. Ada banyak gitu ya. Intinya di pengkajian resiko ini adalah kita mengkaji resiko bahaya gitu ya, kemudian potensi resiko yang bisa terjadi gitu, kemudian dari situ gitu ya kita bisa menganalisis, bisa memprediksi kira-kira bencana ini sejauh mana sih parahnya gitu. Jadi nanti kita bisa bersiap-siap ya, tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa orang-orang yang terdampak itu bisa tetap menjalani kehidupan sebagaimana mestinya, kemudian lingkungan itu bisa kita jaga, kerusakannya bisa kita minimalisir, termasuk kerusakan-kerusakan infrastruktur. Nah, kira-kira itu tadi teman-teman hal-hal yang bisa dijadikan brainstorming lanjutan tentang mitigasi dan juga pengkajian resiko bencana. Ya, ingat semua itu dilakukannya sebelum bencananya ini terjadi, gitu ya. Dan kalau kita sudah menemukan ya, sudah ada hasil dari mitigasi, kita sudah mengkaji resiko, di situ kita nanti harus melakukan preparedness atau kesiapsiagaan ya, yang tentunya ini akan dibahas di pertemuan yang lain ya tentang preparedness. Oke. Nah, setelah hampir 1 jam nih teman-teman ya, almost 15 minutes we are having discussion on this video. Harapannya adalah teman-teman punya gambaran tentang mitigasi dan juga pengkajian resiko bencana. Ingat ya, sekali lagi teman-teman, kita nggak bisa menghadapi bencana ini sendirian, tapi kita harus mengeratkan tangan kita untuk bersinergi, bekerja sama dengan sektor-sektor yang ada gitu ya. Kita nggak bisa egois, saya dari kesehatan yang paling dibutuhkan, no. Tapi untuk memanajemen bencana ini dibutuhkanlah sebuah orang yang ada di sekitar kita untuk mempersiapkan diri ya, karena manajemen bencana itu dimulai dari diri kita sendiri yang kemudian berkembang ke tingkat komunitas, sehingga mari kita bersinergi untuk melakukan manajemen bencana. Dan ini adalah slogannya ya untuk manajemen bencana khususnya di Indonesia, yaitu tanggap, tangkas, tangguh ya. Ingat, kita menyelamatkan diri saat bencana itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk makhluk lain, bahkan untuk lingkungan sekitar. Oke, terima kasih sudah stay tune di sini selama 50 menit ya. Diharapkan teman-teman semakin bertambah wawasannya. See you again in the next video. And finally, I say you thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.